Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berjumpa lagi dalam kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Ari Nur Solihah. Kita akan membahas tentang kritik sastra. Ada yang tahu tentang kritik sastra? Atau setiap hari Ananda mengkritik? Atau malah sebaliknya, selalu dikritik? Nah, kritik tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oke, kompetensi dasar yang akan kita lalui pada kesempatan ini, yang pertama yaitu menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Keterampilannya adalah mengonstruksi sebuah kritik atau esai dengan memerhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Kritik sastra pada dasarnya itu adalah sesuatu hal yang menghakimi, membandingkan, menimbang, dan menilai. Ya. Pada dasarnya kritik itu menentukan nilai yang hakiki pada sebuah karya sastra dalam bentuk memberikan pujian, mengatakan kesalahan, memberikan pertimbangan lewat pemahaman dan penafsiran yang sistematik. Lalu apa manfaat dari mempelajari materi ini? Jelas itu ada manfaatnya, Ananda. Ya, ketika Ananda membaca sebuah kritik dari sebuah karya sastra, kita akan mudah menentukan ini karya sastra baik atau tidak. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Baik untuk digunakan atau dibaca untuk usia berapa. Ya, kita akan mudah memahami karya sastra yang telah dikritik. Baik dari isi maupun dari bentuknya. Sekaligus mengetahui kelebihan maupun kelemahan dari sebuah karya sastra tersebut. Itu manfaat mempelajari materi pada saat ini. Oke, kemudian apa sih fungsi dari kritik sastra? Nah, kritik sastra membahas pandangan mengenai suatu objek, isu, ataupun masalah tertentu. Yang kedua, memberikan penilaian terhadap sebuah karya sastra dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra dari berbagai aspek kepengarangan serta menyandarkan diri pada suatu teori sastra tertentu. Kemudian bagaimana sih sistematikanya? Cukup 3 saja sistematika yang terdapat di dalam kritik sastra. 1. Pengenalan isu atau tinjuan karya, prosa atau tinjuan karya, baik berupa prosa, puisi, ataupun drama. Maksudnya pengenalan isu itu berisi apa? Nah, ini ya, Ananda, berisi ini ya, berupa identitas penulisnya, kemudian sastra yang pernah dihasilkan oleh penulisnya, kemudian penilaian secara umum, ya, secara umum dulu. Dan termasuk gambaran isi karya sastra itu sendiri atau sebuah sinopsis atau cerita singkatnya. Setelah ada pengenalan isu, kemudian ada pemaparan argumen. Berisi apa, Nak? Analisis berkenaan dengan unsur-unsur karya berdasarkan perspektif atau sudut pandang tertentu dan interpretasi penulisan karya sastra yang dikemukakan, ya, yang dikemukakan juga fakta-fakta pendukung untuk memperkuat argumen-argumen si penulisnya. Nah, ini yang terakhir, Nak. Kalau yang terakhir itu biasanya merupakan sebuah simpulan atau isi dari sebuah kritik tadi, ya, pemaparan tadi, kemudian di paling akhir itu berisi tentang penilaian dan rekomendasi. Maksudnya seperti apa, Bu? Nah, maksudnya adalah berisi timbangan keunggulan dan kelebihan dan kelemahannya. Ya, yang diulas sertai dengan saran-saran. Misalnya seperti ini, Nak, ketika Ananda membaca sebuah karya sastra novel yang di dalamnya itu terdapat beberapa bacaan yang imajinasinya belum seharusnya dikonsumsi oleh anak-anak. Ya sudah, Ananda sampaikan di dalam kritik itu. Ya, karya ini tidak cocok untuk usia 5 tahun ke bawah. Ya jelas ya, balita kan belum bisa juga ya berimajinasi yang
aneh-aneh. Nah, jadi ketika Ananda mau memberikan bahan bacaan sastra kepada adik Ananda, cari dulu deh ulasan dari kritik dari sastra tersebut berupa kritiknya. Cocok nggak ya ini untuk adik saya yang siswa SMP dan seterusnya. Ini sistematikanya hanya terdiri dari 3, pengenalan isu, pemaparan argumen, dan penilaian dan rekomendasi. Kemudian ini contohnya ya Ananda, ini contohnya pengenalan isu. Di dalam pengenalan isu tadi disampaikan terdapat nama sastrawannya, kemudian karya-karya apa saja yang sudah pernah dihasilkan, dan ada apa? Benar sekali, ada penilaian secara umum yang diikuti dengan sinopsis. Seperti itu. Ini singkat ya nak ya. Ini hanya singkat contohnya. Ananda coba perhatikan, Ananda baca. Taufik Ismail adalah salah satu sastrawan yang mempelopori kegiatan 66 dan puisi-puisi karyanya tak lekang oleh waktu. Nah, ini memperkenalkan siapa? Karyanya dulu, penulisnya dulu. Siapa itu? Taufik Ismail. Salah satu kumpulan puisi Taufik Ismail yang cukup fenomenal adalah Tirani dan Benteng. Kumpulan puisi ini mampu memotret jalinan sejarah secara gamblang dan tanpa tendeng aling-aling. Nah, ini dinilai secara umum. Apa sih isi dari puisi, kumpulan puisi tersebut? Kemudian, kumpulan puisi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama, puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng. Bagian kedua, Tirani. Dan bagian ketiga, Benteng. Baru memperkenalkan. Namanya adalah pengenalan isu. Dilanjut lagi dengan pemaparan argumen. Nah, sekarang Ananda membahas tentang kumpulan-kumpulan puisi Taufik Ismail tersebut. Ya, biasanya berisi ini nih, persepsinya Ananda, interpretasinya dari si penulisnya. Ya, puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng ditulis antara tahun sekian. Ada 32 judul puisi yang melukiskan gejolak Indonesia menjelang peralihan Orde Lama menuju Orde Baru. Taufik bercerita mengenai perseteruan antara pemerintah dan PRRI pada masa itu. Elegi buat sebuah perang saudara menggambarkan kekacauan yang terjadi di negara kita. Nah, ini ya berasumsi si penulis kritiknya. Kekacauan itulah yang menjadi embrio ketakutan dan ketidakberdayaan bangsa kita. Kata siapa? Kata si penulis kritik. Kalau nulis kritik ini biasa aja, tidak menimbulkan kekacauan dan seterusnya, beda-beda. Karena ini pemaparan argumen, tergantung siapa? Si penulisnya. Kekacauan yang melahirkan peristiwa hitam dalam peta sejarah Indonesia. Pemaparan argumen, tuh ya nak ya. Itu tidak hanya 1 paragraf, tapi boleh beberapa paragraf, tergantung mengulasnya ya. Kemudian bagian terakhir adalah penilaian dan rekomendasi. Nah, di sini mengungkapkan kelebihan dan kelemahannya pastinya. Ya. Dan satu lagi, berikan saran-sarannya. Ya, Ananda bisa cek. Dari ketiga bagian, puisi-puisi menjelang Tirani dan Benteng, bagian kedua Tirani dan bagian ketiga Benteng, semuanya menceritakan hal yang sama, yaitu penderitaan rakyat Indonesia di masa-masa itu. Kemiskinan dan ketidakadilan, perbedaan status antara si miskin dan kaya, terbelenggunya pemikiran-pemikiran sastrawan setelah munculnya PKI di Republik ini. Jadi dari awal sampai akhir itu membicarakan hal yang sama terus. Jenuh ya ketika sama terus gitu kan. Oh, ini kelemahan. Ya, monggo bebas kan ketika memberikan sebuah penilaian. Dianggap si penulisnya ini adalah kelemahan karena sama. Tirani dan Benteng mampu merefleksikan kehidupan sosial masyarakat di mana puisi ini ditulis dengan apik. Berarti ini apa? Kelebihan. Ya, ketika saat ini si penulis kritik ini menulis kelemahan, otomatis diimbangi dengan apa? Kelebihannya. Ya, kata demi kata, bait demi bait, puisi demi puisi, jalin menjalin untuk melukiskan latar sosial, ekonomi, hingga sejarah dengan sangat tepat. Ada kata-kata penyangat, penyangatnya positif, sangat, terlalu, lebih, dan seterusnya. Oh, ini berarti ada kelebihannya juga. Nah, itulah sistematika dari tulisan kritik sastra. Kemudian apa saja? Nah, ini masih lanjutannya ya, ini rekomendasi harusnya seperti apa dan seterusnya. Nah, kemudian apa saja yang harus Ananda perhatikan? Kita baca bersama-sama.
Oke. Menggunakan kata sifat yang menunjukkan pendapat dan penilaian terhadap karya sastra tertentu. Contohnya, kata sifat ya, itu berarti cukup, ada kata cukup, kemudian gamblang, jelas, sangat jelas, sederhana, lugas, berhasil, sukses ya. Kata sifat itu adjektiva. Kemudian ada juga terdapat pernyataan pendapat dan ditunjang fakta. Pastinya dong ketika Ananda berpendapat, agar pendapat Ananda itu dipercaya, agar meyakinkan si pembaca, diikuti dong dengan fakta-faktanya. Kemudian, terdapat kata-kata mental. Kata kerja mental itu apa? Kata kerja mental yang hanya bisa dirasa, tapi tidak bisa dilihat. Jauh di mata, dekat di hati. Nah, apa itu ya? Jadi, namanya kata kerja mental itu yang bisa merasakan siapanya? Si penulisnya, si pelakunya, subjeknya. Ditegaskan pula. Nah, seperti apa yang ditegaskan pula dalam puisinya yang berbentuk catatan harian. Ada juga contohnya, dalam puisi ini Taufik benar-benar mendambakan kemerdekaan. Wih, kamu mendambakankah? Nggak terlihat, ya. Kemudian, air mata seorang ibu juga benteng yang menguatkan perjuangan. Wah, air mata bisa menguatkan. Menguatkan apa? Perjuangan, tidak terlihat. Itu yang disebut dengan kata-kata mental. Oke, lanjut. Langsung kita ke latihan soalnya. Oke, perhatikan. Sebagai sebuah cerita pendek yang kurang terlihat di dalamnya adalah konflik. Peristiwa-peristiwa berlangsung secara datar saja. Namun, jika dilihat dari segi kemampuan pengarang menggambarkan suasana lingkungan pesantren yang begitu hidup, cerita pendek ini dapatlah dianggap cukup berhasil. Nah, kutipan kritik tersebut mengungkapkan dari awal sampai akhir tadi nak, ya, itu mengungkapkan sebuah ulasan dari cerpen, ya. Ada dua hal tuh di situ. Yang pertama ada kata kurang, kemudian yang kedua ada kata pertentangannya. Namun, ya, ada kata namun di situ yang berarti kelebihannya, pertentangan dari kelebihan. Oke. Nah, di sini terlihat ya, jawabannya berarti apa nak? Jawabannya adalah A. Ada kelemahan, ada juga kelebihannya. Kelemahannya kurang terlihat, di dalamnya adalah konflik. Kelebihannya adalah dapat membangun lingkungan yang begitu hidup di pesantren. Lanjut. Nah, ada sebuah puisi nak. Ada sebuah puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil. Coba perhatikan. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua pada cerita. Tiang serta temali, kapal, perahu tidak berlaut. Menghembus diri dalam mempercaya, mau berpaut. Dan seterusnya. Oke, nah di sini ketika Ananda memberikan sebuah kritik, coba kira-kira kritik apa yang akan Ananda sampaikan? Ada beberapa pilihan, coba perhatikan. Chairil Anwar berusaha mengungkapkan kisah cintanya yang tidak bahagia dengan menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan laut. Nah, di sini pengungkapan isi. Yang B pun juga sama. Chairil Anwar hendak mengucapkan kesedihan dan kerawanan tanpa mengucapkan kata sedih dan rawan, tetapi dengan melukiskan keadaan yang menimbulkan kerawanan. Isinya juga ya. Yang C, Chairil Anwar merasa maut hampir tiba dan dia sudah tidak mempunyai rasa cinta lagi. Isi juga, mengulas isi. Mana yang penilaian? Coba yang D. Puisi tersebut mengungkapkan perasaan, mengulas isi lagi. Yang berbeda itu E. Coba cek puisi tersebut menggunakan rima yang sama pada akhir setiap baris. Oke. Jadi jawabannya apa Ananda? Yang E. Nah, itu jawabannya. Dan soal-soal latihan seterusnya silahkan Ananda bisa berlatih secara mandiri, karena pada dasarnya Ananda bisa itu karena terbiasa. Nah, cukup sekian materi pada kesempatan saat ini. Silahkan Ananda bisa mempelajari soal-soal latihan yang sudah Ibu siapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.